Selamat malam semuanya, followers dari BVO Community. Senang sekali saya Shirley Gracia kembali hadir untuk jumpain kamu semuanya. Dan malam hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu member BVO, yaitu Kak Liza Sumirat. Apa kabar nih? Kalau di tempat saya, daerah saya di Bandung itu baru aja hujan lumayan deras dan sekarang udah mulai reda. Di tempat kamu gimana? Boleh juga tulis di kolom komen asalnya dari mana nih biar aku tahu. Hai Kak Suara Noni. Wah, ini juga voice over talent nih kelihatannya ya. Kan Suara Noni dari mana asalnya? Boleh juga ajak teman-teman yang lain, mungkin juga voice over enthusiast yang pengen tahu sih kehidupan dunia voice over talent seperti apa. Nah, salah satunya saya bakal ngobrol juga dengan salah satu member BVO, Kak Lisa Sumirat. Aku coba invite ya. Halo Kak Maria Syarif, selamat malam. Di daerah Kak Maria gimana? Apakah hujan? Nah, ini Kak Lisa udah join kayaknya ya. Halo, udah Hai muncul Kak, belum? udah tapi wajah Kak Lisa nggak kelihatan nih, belum kelihatan. Sebentar, di mana ya ini caranya? Mungkin balik aja mungkin ini ya. Coba. Eh, Bentar Kak, aku coba cek. Ah, Nah, hai. nah, nah, kita ketemu lagi. Ketemu, belum pernah ketemu kita ya. Tapi ini Iya, belum melalui, pernah ya Kak. melalui apa ini namanya? Eh Maya, dunia maya. Maaf agak putus-putus, Kak Shirley bisa diulang? Kita belum pernah ketemu, tapi kita ketemunya di dunia maya ya, Kak Liza. Benar-benar. Kak Liza ini ngahib betul nggak sih? Maaf putus-putus lagi Kak Shirley. Di aku memang abis hujan sih, jadi mungkin sinyalnya masih agak gangguan. Oke, teman-teman, aku boleh minta bantuan nggak? Boleh kasih, selain teman-teman asalnya dari mana, suara kami apakah terdengar jelas? Ada Kak Sona, hai, selamat malam. Kak Istiop, ada Kak Betty, Kak Nadia, oh Kak Maria baru reda, iya juga sama ya. Oh jauh loh, Kak Maria di Jember. Ya ini rajin banget kalau Kak Maria sih selalu hadir di mana-mana. Oke, Kak Yulia. Teman-teman boleh kasih input apakah suara kami sudah terdengar jelas? Asalnya dari mana juga boleh tulis di kolom komen ya. Kalau suaranya jelas, oh jelas Kak Liza. Oke, oke, aman Kak. Bismillah. Mudah-mudahan aman. Oke, jelas. Jadi kalau misalnya Kak Liza kurang jelas mungkin bisa ya, info aja nanti aku ulangi lagi ya. Iya, Kak. Oke. Iya, iya. Kak Liza asalnya dari mana sih sekarang dan aktivitasnya apa? Aku tuh aslinya dari Bandung, Kak. Cuman memang karena pekerjaan beliau, jadi masih suka pindah-pindah gitu. Aku baru-baru ini pindah ke Cirebon. Sekarang posisinya lagi di Cirebon. Aktivitasnya masih menjadi ibu rumah tangga sambil nge-PO. Cirebon. Nah, ada yang teman-teman Cirebon nggak di sini? Hai. Wah, ini belakangan kan cuaca di Indonesia lagi panas. Cirebon makin panas dong ya, Kak ya? Hmm. Mataharinya seorang satu kayaknya Kak Shirley ya. Panas pisan gitu. Oh, iya, 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 iya. Jadi karena data yang masuk di BPO kan waktu itu belum update berarti ya. Dulu dari Cimahi sebelumnya. Betul, betul. Gitu. Betul, rumahnya masih di Cimahi memang. Jadi aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga. Nah, kira-kira mulai kapan sih tertarik di dunia VO?
mulai tertarik tuh zaman pandemi, Kak Shirley. Kan memang pas pandemi itu ini ya lumayan banyak hal berubah ya. Kan semuanya aktivitas jadi banyak online. Terus pas Hmm. ngelihat ada salah satu video yang cukup viral gitu kan waktu itu kayak apa? Kayak apa nih kok menarik gitu. Nah, kebetulan dulu tahun 2006 sampai 2011 aku memang ada pengalaman siaran gitu. Jadi pas ngelihat video yang viral itu aku ada rasa eh Kangen ya. perasaan aku juga dulu kayak gini nih gitu kan. Jadi kayaknya bisa nih gitu kan ikutan lagi. Tapi kan eh, waktu itu pas pandemi kan tahun 2020-2021 lah ya Kak ya. Aku Ya. juga 2000 katakanlah 2021. Jadi terakhir siaran 2011 ke 2021 kan 10 tahun ya. Pasti Ya. tetap ada banyak hal baru yang beda gitu kan. Walaupun iya aku ada pengalaman siaran tapi kan udah 10 tahun ditinggal kan tetap udah karatan ya. Tetap harus belajar lagi gitu kan. Makanya aku berusaha belajar lagi dari awal gitu. Jadi kembali mengosongkan gelas, kalau perlu diperbesar dan diperdalam sumurnya gitu ya, biar makin banyak ilmu yang masuk yang bisa aku terima gitu Kak. Betul banget. Iya. Em, Kalau dibilang memang mungkin dulu latar belakangnya pernah jadi penyiar sekitar 5 tahun, betul ya? Eh, Kalau dibilang kenapa sih jadi suka dunia VO itu sendiri? Eh, Mungkin hampir sama dengan alasan banyak teman-teman yang lain ya, maksudnya kalau cewek kan, ya maksudnya aku ya sebagai ibu rumah tangga gitu ya, pasti pengen tetap produktif, tapi Ya, pengen sesuatu yang secara waktu juga fleksibel gitu kan, bisa dikerjakan dari rumah. Pokoknya eh, secara keseluruhan itu udah win-win banget deh ya, bisa kerja dari rumah, terus tetap dekat betul. sama keluarga gitu kan, waktunya fleksibel gitu. Jadi aku ngerasa VO ini bidang yang tepatlah cocok buat aku gitu Kak gitu. Makanya aku senang berada di sini gitu. Ya, benar-benar benar. Dan akhirnya mulai 2021 jadi, aduh, pengen tahu nih, pengen belajar lagi dunia VO. Terus akhirnya bisa menemukan VO dari mana nih, Kak? Dari Instagram dong. Kan begitu buka VO kan langsung keluar kan algoritmanya kan keluar semua yang berhubungan sama voice over gitu kan. Ada BVO, ada BVO Academy waktu itu kan. Nah, Apaan nih gitu. Langsung tertarik kan. Tapi waktu itu kan belum langsung daftar. Jadi betul. mantau dulu, lihat dulu. Oh, sepertinya menarik gitu kan. Itu tahun di tahun yang sama ya, 2021. Iya, Oke. aku ikut BVO, aku join BVO Academy 2021 Kak Shirley. Nah, ya. Boleh cerita dong pengalamannya buat teman-teman di sini yang mungkin apaan tuh di si Academy, di si community apaan nih? Ah, Waduh. seru banget itu sih. Aku tuh aku tuh termasuk salah satu yang sangat merasa dapat manfaat yang banyak ya dengan ikut kegiatan di BVO Community. Kemudian, oh sebelum masuk community aku ikut BVO Academy dulu kan. Jadi BVO Community sama BVO Academy kan dua 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 grup yang berbeda ya, katakanlah dua kelas yang berbeda ya Kak Shirley. Aku awalnya Academy dulu, terus udah gitu, hmm, aku ngerasa di BVO Academy ini aku sangat banyak belajar ya. Maksudnya aku belajar lagi dari awal. Itu kan ada 4 kali pertemuan kan. Setiap minggu itu kita dapat basicnya lah, fundamentalnya voice over tuh dari Kak Agus sama Pak Mike tuh kan benar-benar ini ya, benar-benar diulangin dan di refresh lagi ya. Jadi mungkin memang ada hal-hal yang aku udah pernah dengar sebelumnya tapi banyak lupa juga pastinya, terus kayak pengenalan alat, terus tentang pemahaman dubbing tentunya. Dan yang aku suka banget di BVO Academy itu ada pre-test sama post-test. Jadi buat Nah, teman-teman nih
yang tertarik mau ikut BVO Academy, udah deh, jangan ragu-ragu. Kalau perlu apa booking list dari sekarang ya. Tanda Booking terbang. list dari sekarang. Karena memang sebermanfaat itu sih Kak Shirley, aku ngerasa bermanfaat banget, itu bisa jadi modal awal yang kuat banget gitu ya buat kita. Kan pertemuannya seminggu sekali, tapi tetap kita harus ditambah apa latihan ya, rajin latihan ya. Maksudnya kita nggak bisa serta-merta mengandalkan cuma pertemuan seminggu sekali itu doang, enggak gitu. Oh cowok boleh banget ikutan, buat semua kok, nggak buat cewek-cewek aja ini. Maaf aku sambil baca komen ya Kak Sherti. Benar-benar boleh banget ya. Jadi ini kebetulan emang aku cewek-cewek, tapi ini terbuka untuk semuanya. Iya Bahkan banget, bener banget. pernah pengalaman sekalipun itu justru kan dibekali di video. Mm-mm. Caranya gimana ikutan? Nah, nanti yang pastinya ada di video kami, di video community itu ada link. Nah, itu bisa untuk daftar di video community, ada bisa untuk daftar di video academy. Nah, di video academy yang batch yang 8 yang baru aja selesai. Jadi siap-siap aja untuk next batch ya, batch yang ke-9. Kak Raga boleh DM aja ya, nanti coba dibalas sama adminnya. Oke, Kak Sona juga DM aja nanti dibalas sama adminnya. Yes. Oke, lanjut Kak. Iya, yep. Jadi kan kelihatan ya perkembangan kita gitu ya di awal sebelum ikut BVO Academy sampai di akhir eh, ikut BVO Academy, ketahuan pas di post testnya itu kan. Jadi bener nggak nih ikut sebulan ada perkembangannya? Rugi aja udah ikut sebulan terus gak ada hasil apa-apa gitu kan? Kayak gitu sih Kak, aku ngerasa seneng banget, enjoy banget. Terus baru sesudah BVO Academy-nya berakhir, baru kan mikir lagi, apa ya, apalagi ya gitu. Oh, belum join community-nya nih kata aku. Oh, Baru join community-nya gitu Kak Shirley. ya, jadi teman-teman mungkin kalau masih bingung, apa bedanya BCA Academy dan BCA Community? Nah, teman-teman BCA Academy itu merupakan kelas intensif, jadi ada 4 kali pertemuan, kemudian dibekali basic voiceover dan basic voice acting, kemudian juga ada pre-test, ada tes, nanti juga ada e-certificate, beserta penilaian, beserta evaluasi dari para mentor. Nah, lengkap banget ya di situ. Setelah itu, teman-teman kalau cuma belajar dari basic tapi nggak diasah, nah bakal tumpul ya. Jadi masih diasah di BCA Community, yaitu kami tuh punya program dari Senin sampai Jumat dan itu macam-macam di Telegram dari jam 7 sampai jam 9 dan itu programnya macam-macam dari challenge, sharing karya, uh, seperti ini jelas ada juga close and personal, ada VO Live bahas tentang apa sih yang dialami oleh para voice over talent, ada test mic, jadi ada beberapa talent yang kasih tahu nih aku pakai mic ini keunggulannya apa, ternyata macam-macam ya programnya. Seperti itu. Ditunggu di BCL Community, daftar aja atau kalau bingung DM aja nanti akan dibalas sama adminnya. Nah, Kak, gimana dengan keluarga? Apakah mendukung nih dengan hobi termasuk sama passion kalian ya sampai Ini agak lucu sih ceritanya Kak Shirley. Aku izin cerita sedikit nggak apa-apa ya. sekarang? Jadi memang apa mungkin ya latar belakang keluarga aku lumayan inilah ya akademis lah ya, maksudnya orang-orang di keluarga aku jadi bukan tipe orang-orang kreatif gitu. Jadi uh, jadi di keluargaku istilahnya aku hobi misalnya sebelumnya kan siaran, iya oke ya udah jalanin gitu kan, tapi pas VO ini mereka juga nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang gimana gitu ya menarik gitu, nggak seperti kita, belum seperti kita gitu, tapi seiring dengan waktu dari 2021 sampai sekarang gitu kan, melihat perkembangan aku, alhamdulillah udah dapat project, udah dapat klien gitu kan, mereka baru mulai nih appreciate gitu kan, baru mulai, oh ternyata kamu bisa ya, wah ternyata kamu ini, wah ternyata kamu gitu gitu baru
Ini suara Jadi, siapa ini? Waduh. jadi di kalangan, ya maksudnya bisa dibilang untuk di lingkungan keluarga, aku termasuk ya lumayan agak beda ya gitu, karena yang lain jalurnya akademis, aku yang jalurnya di kreatif gitu kan. Ya, kayak gitu kayak Shirley ceritanya. Kayaknya emang Tuhan tuh ciptakan setiap orang memang unik ya, berbeda-beda. Kalaupun mungkin kok beda sendiri sih sama keluarga atau saudara yang lain, ya memang itulah. Berarti Tuhan punya rencana dalam hidup kita, potensinya beda nih, kreatif. Betul, betul, Spesifiknya di bidang voice over. betul, betul. Hmm. Terus gimana nih ceritanya Kak Liza? Kan tadi dibilang udah dapat klien ya, ada project. Bisa cerita nggak? Kira-kira apa aja project apa aja sih yang udah pernah didapatin? Terus gimana caranya bisa dapat project itu? Eh, ceritanya ya karena belajar dari ini ya, dari banyak mentor gitu kan, belajar dari banyak orang, dari kakak-kakak senior yang udah mulai lebih dulu juga gitu kan. Aku banyak bertanya gitu, gimana cara mulainya gitu. Nah, Saran mereka hampir sama gitu. Udah posting aja, terserah mau bikin apapun, kalian mau bikin dummy dummy reels atau mau bikin semacam konten-konten video yang banyak beredar sekarang gitu ya, tapi yang pastiin itu menunjukkan VO-nya kalian gitu, voice over-nya kalian tunjukin gitu. Jadi dengan rajin nampang, dengan sering posting di medsos, dimanfaatkan gitu semua semua channel medsos yang kita punya gitu kan, nah, Instagram apalah apalah kita pakai semua buat ini buat posting ininya kita gitu ya, kontennya kita, konten VO-nya kita. Nanti akan ada masanya, ada orang yang nanya, akan ada masanya orang yang tertarik gitu kan. Masuk termasuk gitu ya yang terjadi sama aku gitu. Ngelihat aku posting VO dalam bahasa Inggris, ada yang nanya, "Kak Liza, bisa bantu ini nggak ada video company profile dalam bahasa Inggris?" Oh iya bisa gitu kan, kayak gitu gitu Kak Shirley. Jadi nah. startlah, mulailah dengan posting. Silahkan posting sebanyak-banyaknya. Itu etalase kita ya sebagai voice over talent. Iya benar benar benar. Bikin bikin iklan ala-ala lah kan, sekarang ada chat GPT, ada apa, manfaatkan semua semua itu untuk apa ya? Ya menunjukkan kemampuan VO-nya kita. Silakan bikin mau skrip yang seperti apa, mau company profile, mau dokumenter, mau apa istilahnya fan dubbing gitu ya, kayak gitu. Ya, silahkan gitu, kayak gitu Kak. Iya, benar-benar. Nah, ini teman-teman yang join ini juga pasti punya kesukaan atau kemampuan gitu ya. Kayak Kak Anissa nih, voice Kura ini biasanya suka dub nih, apa, stand up gitu ya. Pandap, benar-benar. Halo Kak Cahya Isi, selamat malam. Kak Oda, Kak Zafira. Wah, rame nih ya. Thank you sudah join ya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh. Mungkin tentang pengalamannya Kak Liza. Oh iya, suka dubbing. Oke, Kak Nisa. Eh, mungkin pengalaman dari Kak Lisa mau ditanyain atau hal lainnya juga boleh ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar lagi, apa namanya, akan segera diakhiri. Oh, Kak Lisa selain apa melakukan posting di apa namanya di Instagram konten-konten itu jadi bentuk salah satu mengasah skill ya atau ada hal lain lagi nggak sih yang dilakukan oleh Kak Lisa sampai sejauh ini untuk di bidang video. Ya, selain posting tentunya coba masuk ke kayak marketplace suara ya. Contoh apa marketplace freelancer juga itu juga cukup membantu ya. Tapi memang harus rajin, kitanya harus rajin sih. Maksudnya marketplace freelancer itu kan ada beberapa ya, baik yang dalam negeri. Kalau teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris bisa masuk yang luar negeri sekalian gitu kan. Jadi istilahnya tebarlah jala sebanyak Oh, mungkin gitu ya. Jangan takut, jangan khawatir karena yang namanya project itu kan sebenarnya
banyak sekali ya, maksudnya ya memang pelaku industri voice over ini udah banyak, tapi kan pertama project juga banyak gitu, dan memang suara kita ini belum tentu cocok untuk semua project gitu, karena pasti ada suara yang cocok sama project yang cocok dengan suara kita, maksud saya kayak gitu. Jadi Ya, jangan khawatir, terus berlatih sih yang pasti, terus latihan gitu ya. Kalau teman-teman punya kekuatan di hal tertentu, misalnya di bahasa Inggris, udah kencengin bahasa Inggrisnya gitu, kuatin bahasa Inggrisnya. Kalau teman-teman punya kekuatan di storytelling gitu, kuatin. Itu yang akan jadi unique selling point teman-teman gitu ya. Makanya jangan khawatir, eh, pelaku VO ini banyak, jangan khawatir karena pasti ada ininya. Semuanya masing-masing ada pasarnya insya Allah gitu Kak. hmm. Ya kayak Kalisa ini bilingual talent, voice talent, ya nggak sih? Iya, aku membranding seperti itu Kak Shirley, biar biar makin besar kuehnya. Amin. Jadi memang dulu Kalisa ini apakah sekolah apa jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris atau apa ini latar belakangnya dulu? Enggak, aku enggak dari kuliah, bukan kuliah bahasa Inggris. Aku emang cuman suka aja gitu kan. Banyak belajar dari nonton film dari kecil gitu kan, nonton apalah kayak gitu. Aku pelajari sih bahasa Inggrisnya gitu. Maksudnya cara penyampaiannya, cara pengucapannya gitu. Jadi dari lagu juga gitu. Jadi aku banyak belajar secara informal sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris sih Kak, untuk Ya, belajar ini gimana naturalnya gitu kan supaya terdengar natural kayak gitu Kak. wah ternyata ada banyak cara juga ya untuk kita bisa mempelajari, untuk mengasah skill kita seperti yang dilakukan Kak Lisa. Oke, yang terakhir Kak Lisa, apa nih harapan atau impian Kak Lisa untuk eh, karir Kak Lisa di dunia VO ini? Untuk karir ya tentunya pengen langgeng ya, pengen bisa terus ada di dunia ini untuk waktu yang lama, di bidang ini untuk waktu yang lama gitu kan, bisa terus berkembang secara eh, baik secara pribadi maupun secara profesional gitu ya. Dan aku juga apa mendoakan teman-teman semua, kalau memang teman-teman tertarik, ayo kita bareng belajar gitu ya, jangan khawatir karena aku mengutip kata-kata Kak Najwa Shihab ya, C. Meskipun udah banyak bintang di langit, tapi langit tuh nggak pernah kehabisan tempat untuk bintang yang baru. Jadi Hmm, belajar aja terus. Jadi yang namanya VOT, yang namanya voice over talent, belajar bersahabat sama kegagalan juga, karena pasti banyak banyak castingan, tapi banyak juga yang kita nggak lolosnya, dan ini baru kejadian sama aku gitu ya. Jadi lolos sampai tahap tertentu, tapi ternyata tahap berikutnya nggak lolos, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Pasti selalu ada hikmahnya gitu yang mungkin kita belum tahu, tapi yang pasti jadikan itu sebagai cambuk buat belajar lagi, buat oh mungkin pasti ada nih sesuatu yang apa yang belum aku lakukan tapi teman-teman yang lolos lakukan gitu kan. Nah, aku belum sampai di sana nih. Mulai lebih awal belum tentu lebih baik. Itu sih yang pasti ya. Mulai walaupun aku udah mulai katakanlah pernah siaran dan mulai dari 2021, mulai duluan belum tentu lebih baik. Yang penting kan gimana kita bisa menyampaikan, mendelivery pesan dari si VO-nya itu dengan baik gitu ya. Karena kan PO itu memang seni seni ya, jadi memang harus kitanya harus mengolah seni itu, mengolah rasanya itu. Bahasanya Kak Agus tuh. betul. Eh, rasa adalah tujuan. Depannya apa ya? Aku lupa. Pokoknya aku ingat belakangnya rasa adalah tujuan. Jadi emang itu yang harus dilatih gitu. Kita melatih ke melatih delivery kita deh. Gimana caranya biar sampai ke pendengar atau apa klien itu terdengar bisa merepresentasikan dengan baik gitu. Kayak gitu sih Kak. Amin. Semoga terrealisasi harapan dan impian Kak Liza dan juga teman-teman semuanya di sini yang mungkin sedang berjuang juga atau yang belum pernah punya pengalaman
atau pengen punya komunitas view, ayo join BVO community ya. Join. Bener deh, nggak akan nyesel deh. Dan aku mau nambahin sedikit, boleh Kak Shirley ya? Ya. Kalau di BVO Community, kan tadi aku baru cerita Academy ya. Kalau di BVO Community, justru dengan adanya program tiap malam yang beda-beda itu sebenarnya bisa jadi kesempatan yang bagus buat mancing teman-teman latihan gitu kan. Baik itu dalam bentuk podcast, baik itu dalam bentuk bahasa daerah. Nah, ini ada program menarik yang ada di BVO Community yang aku belum nemu tempat lain nih. Jadi ada satu hari yang belajar bahasa daerah dan tiap minggu tuh beda-beda gitu. Terus ada yang hari belajar bahasa Inggrisnya. Pokoknya seru deh. Ditunggu pokoknya kita belajar bareng ya teman-teman ya. Thank you Yes. so much Kak, buat waktunya, buat share-nya. Sama-sama Kak Shirley. Terima kasih sekali kesempatannya. Menanjak karir PO-nya, terus suaranya berkumandang di mana-mana ya. Amin. Terima kasih Kak Shirley. Semoga maju terus buat BVO, sukses terus buat kita semua. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Lisa. Terima Sehat dan kasih baik. teman-teman yang udah join. Selamat malam semua. Bye.